Ya pemirsa, sebelum saya memulai dialog, mungkin saya ingin disclaimer dulu bahwa saya tidak menghadirkan petinggi atau juga perwakilan dari PDIP malam hari ini karena memang belum ada yang berhasil atau bisa hadir malam hari ini karena ada rapat ya di DPP PDIP. Mungkin saya akan tanya juga kepada Bang Kodari di sini. Sebenarnya Bang Kodari, kita tahu bahwa deklarasi Ganjar resmi. Dideklarasikan oleh Ibu Mega, dihadiri oleh Pak Jokowi. Harapannya keluarganya Jokowi juga harus mendukung dengan itu. Salah tidak sih jikalau mungkin tidak semua keluarga Jokowi mendukung Pak Ganjar, atau mungkin relawan Jokowi condongnya ke Pak Prabowo bukan ke Ganjar? Ini seperti apa? Pertama tentu anak-anak Pak Jokowi kan punya otonomi relatifnya sendiri kan. Mereka kan udah dewasa, mereka punya pilihan politik bisa sama bisa berbeda dengan Pak Jokowi. Soal perbedaan pilihan politik itu kan sebetulnya nggak usah jauh-jauh kepada Pak Jokowi. Di keluarga Bu Mega sendiri pun juga perbedaan pilihan politik itu terjadi gitu. Misalnya tahun 99 Bu Mega punya PDI Perjuangan, Rahmawati punya partai pelopor, kemudian adik-adiknya yang lain ada partainya sendiri begitu. Dan juga terjadi misalnya di keluarganya Gus Dur. Di keluarga Gus Dur ada beberapa partai yang didirikan oleh keluarga Gus Dur. Dan pada hari ini juga aspirasi politiknya saya kira juga bermacam-macam. Ada juga yang misalnya mendukung Pak Prabowo dari lama, walaupun kemudian misalnya Yeni Wahid dekat dengan Pak Jokowi begitu. Jadi sebetulnya kan orang per orang bisa punya pilihan politik. Yang kedua mengenai relawan, relawan Pak Jokowi ini kan sangat banyak dan sangat beragam begitu. Sebagian besar kalau saya melihat ya, ini tentu harus dihitung untuk detailnya, itu menurut saya sebagian besar adalah justru orang-orang yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Dan memang kelebihan Pak Jokowi kan di sana. Kelebihan Pak Jokowi itu adalah yang mendukung Pak Jokowi bukan hanya PDI Perjuangan saja gitu. Sehingga kemarin misalnya ada silaturahmi antara Ganjar Pranowo dengan relawan Pak Jokowi gitu ya. Itu nggak semuanya kan datang gitu. Saya melihat yang datang itu mungkin punya afiliasi dengan PDI Perjuangan. Tetapi sebagian tidak, misalnya Projo tidak hadir, lalu Barajepe tidak hadir begitu. Bahkan kalau dikembalikan lagi 2014 sebetulnya itu sangat menarik kalau dikeluarkan catatan sejarah adalah ketua relawan pendukung Jokowi tahun 2013 sebagai calon presiden namanya Budi Aris Setiadi, ketika mengajukan nama Jokowi sebagai calon presiden dan pada waktu itu dia masih terdaftar sebagai PDI Perjuangan, itu dimarahin oleh sekjen PDI Perjuangan waktu itu Pak Cahyokumolo gitu, karena dianggap istilahnya kebablasan, partai belum mengajukan calon Pak Jokowi tapi kok relawan sudah ngomong duluan gitu. Jadi kalau saya melihat sih pasti dari kacamata PDI Perjuangan maunya Pak Jokowi hadir di situ mendukung, kemudian anak-anaknya juga. Tetapi kalau kita balik lagi, Pak Jokowi dari awal itu sudah sangat konsisten bahwa calon itu nggak cuma Ganjar, tapi ada juga Prabowo Subianto. Itu dari penilaian saya. Kalau dari analisis Bang Kodari, Bang Ferry boleh diberikan tanggapan bagaimana jika kalaulah memang ada dukungan terhadap Pak Prabowo, tapi ini membuat kisru internal PDIP ini sedikit gerah mereka melihat manuver dari Pak Prabowo. Apakah jangan-jangan dianggap Pak Prabowo sepertinya sudah kebablasan yang mendekati kader partai lain, meminta dukungan dari relawan Jokowi, padahal Jokowi kader PDIP. Bagaimana Mas Ferry? Ya benar, seperti yang sampaikan Mas Kodari bahwa kalau relawan itu dia punya otonomi relatif dan partai politik tidak bisa menyentuh itu karena memang relawan dia relawan dengan logika dan dengan praktek politiknya. Bahkan jangankan relawan, di partai politik pun elitnya milih A, pemilihnya bisa B. Dan banyak sekali contoh di mana dalam pemilihan presiden di Indonesia aja, pada saat misalkan saya ambil contoh yang terdekat gitu dalam SBY, dalam era Pak SBY tahun 2004, Pak SBY muncul tanpa dukungan partai politik yang memadai, kecil, cuma kecil lah. Tetapi ketika dalam proses pemilihannya ternyata pemilih partai-partai politik memilihnya Pak SBY gitu. Jadi partainya boleh beda-beda, tapi pilihannya bisa satu. Nah, mudah-mudahan di 2024 ini ya Pak Prabowo bisa mendapatkan komen baiknya dan bisa mendapatkan dukungan dari bukan hanya masyarakat, tapi juga dari relawan yang memiliki otonomi relatif tadi, dan bahkan bisa tidak tertutup
sebaliknya memilih Baik. calon presiden yang lain. Baik, terima kasih Bang Ferry, terima kasih Bang Kodari. Kita tunggulah nanti bagaimana dari pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti akan ada kelanjutan informasi karena jadi kita pengen belum makan lontong sayurnya lontong Medan saya. ya. Ada di Jakarta Ada juga, di Jakarta. nggak harus ke Medan ya. Oke, baik, terima kasih Bang Kodari, Bang Ferry, terima kasih.